Bab 1011. Tertawa mesum, Yael menerjang Lesi. Tersandung, Lesi memucat, berteriak pada penduduk desa di kejauhan untuk meminta bantuan. Sekelompok penduduk desa marah. Mereka tidak akan membiarkan bajingan kotor seperti itu mencemari dewi mereka. Berteriak keras, penduduk desa bergegas maju untuk membantu Lesi yang berjuang keluar dari dilemanya. Tapi di detik berikutnya, Yael telah mengeluarkan pisau pengupas besar, tertawa sambil mengayunkannya ke penduduk desa. Salah satu penduduk desa tidak menyingkir tepat waktu, dan pisau pengupas Yael menggores perutnya. Darah menyembur dari luka saat penduduk desa mengerang kesakitan. Yang lain menatapnya dengan ngeri. Siapa lagi yang mau mencicipi ini? Ya. Ada yang mau membela wanita jalang ini, aku akan menghajarnya, lalu keluarga sialannya. Dengan darah merah cerah membasahi pakaiannya, penduduk desa yang terluka itu masih mengerang keras. Sisanya, kaget karena tunduk, tidak berani melangkah maju untuk membantu Lesi lagi. Putus asa, dia berbalik untuk lari. Sayangnya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Yael menarik ujung lengan bajunya, menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke arahnya. Kamu tidak bisa lari, jalang. Napasnya halus di telinganya. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik malam ini, saya akan menghadiahi Anda. Tapi saya akan menghajar Anda jika Anda menolak. Sesuatu meledak di dalam Lesi. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu membawaku, dia melolong, berjuang mati-matian. Yael tertawa lagi, menjepitnya dengan mudah. Itu bukan pilihan, gula. Kau ikut denganku. Yael berbalik untuk pergi, berniat untuk menyeret Lesi sambil berteriak jika perlu. Pada saat tegang tak tertahankan ini, kilatan perak melesat melewati wajah orang banyak yang berkumpul dan tenggelam ke kaki Yael. Menabrak keras ke tanah, dia meraih kakinya yang terluka dan meludahkan kata-kata kotor. Apa yang terjadi, ya? Siapa di antara kalian bajingan yang menusuk kakiku? Lesi membeku, tertegun sejenak. Yael tertusuk di kaki. Dia hanya tahu satu sumber akurasi mematikan dan luka yang tepat seperti jarum perak. Senjata favorit Zeke adalah jarum perak. Zeke ada di sini. Aliran emosi yang rumit mengoyak pikiran Lesi. Dia sangat berharap Zeke menyelamatkannya, tetapi pada saat yang sama, dia takut Zeke akan melacaknya. Apa yang harus dia lakukan? Dia menderita atas keputusan itu. Haruskah dia meninggalkan desa secepat mungkin? Dalam beberapa saat berharga yang dia habiskan untuk berdebat dengan dirinya sendiri, sosok yang dikenalnya melangkah ke bidang pandang Lesi. Air matanya menolak untuk ditahan lagi, mengalir di pipinya dengan bebas. Lesi membiarkan mereka, merasakan kegembiraan dan kelegaan mekar di dadanya terlepas dari semua keberatannya. Zeke benar-benar ada di sini. Pria yang dia dambakan dalam mimpinya dan melewatkan setiap momen terjaganya telah muncul di hadapannya. Dari pengalaman pribadi, Lesi tahu bahwa jalan pegunungan yang menuju ke desa terpencil ini sempit dan berbahaya. Perjalanan panjang hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Zeke telah berjalan di sini. Wajahnya tergores dan berdarah dengan cara yang membuat hati Lesi pedih. Pakaian yang dikenakannya pun dalam kondisi serupa, sobek dan sobek di berbagai tempat. Keringat menetes dari dahinya dan dia hampir terlihat tidak lebih baik dari Yael. Meskipun penampilannya berantakan dan babak belur, dia tetaplah pria paling tampan yang pernah dilihat Lesi. Dia memikirkan jalan berliku yang harus dilaluinya hanya untuk sampai ke sini. Dan dia telah melakukan semua itu, hanya untuk menemukannya. Zeke memiliki cadangan kekuatan batin dan kemauan yang menakjubkan, tetapi dia akan dengan bebas mengakui bahwa hatinya masih berdebar-debar dengan gelombang emosi yang tak terhitung ketika dia akhirnya melihat istrinya. Hanya beberapa langkah panjang yang diperlukan untuk mencapai sisi Lesi dan Zeke memeluknya dengan putus asa. Bodoh. Lesi meleleh melawannya. Kata-kata mencela yang ingin dia katakan padanya memudar, tidak terucapkan. Tanpa berkata-kata, Zeke tahu bahwa Lesi sekarang mungkin merasa lebih buruk daripada dirinya. Dia memeluknya lebih dekat. Merasakan 1000 emosi yang bergejolak akhirnya menyusulnya, Lesi akhirnya melepaskan dan menangis terseduh-seduh. Hatinya sakit melihat suaminya dan penampilannya yang basah kuyup. Ayo pulang, kata Zeke dengan berat. Ada 100.000 hal yang ingin dia katakan kepada istrinya ketika dia melihatnya lagi, tetapi hanya kalimat sederhana itu yang terjadi. Rumah. Jantung Lesi berdebar-debar memikirkannya. Dia merindukannya lebih dari udara itu sendiri, rumah yang hangat dan nyaman tempat Zeke berada. Tapi dia tidak bisa kembali. Dia menjauh,
melepaskan diri darinya. Zeke, aku tidak bisa pulang bersamamu. Tolong, pergi saja sekarang. Jika kamu tinggal, aku khawatir aku tidak akan bisa menolak pulang bersamamu. Renda. Zeke mengerutkan kening, dan rasanya sakit melihatnya seperti itu. Lacey, tolong, katakan saja padaku ada apa. Lacey terisak bahkan lebih marah. Zeke, pergi saja. Lupakan aku. Jika kamu membawaku pulang, itu hanya akan berbahaya bagi kita semua. Tapi kenapa? Yael memotong Zeke dengan teriakan yang tidak senonoh, pulanglah, hah. Kau benar-benar ingin. Kaulah yang memukul kakiku. Aku akan mematahkan kakimu, bajingan, atau namaku bukan Alwyn. Bab 1012. Sekilas pandang ke Yael dan tatapan mesumnya pada Lacey memberitahu Zeke apa yang perlu dia ketahui tentang gangster rendahan yang dia hadapi. Kemarahan yang berbeda mendidih di dadanya. Yael tidak bisa menyentuh wanita manapun, apalagi wanitanya. Pikiran Zeke dengan dingin menghitung, meskipun kemarahannya membara. Yael sedang mencari kematian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zeke menancapkan kakinya ke perut Yael dengan seluruh kekuatan tendangan yang menghancurkan tulang punggung. Mengutuk dan mengumpat dengan keras, Yael terlempar ke belakang. Ancaman menyedihkannya bergema di pegunungan lama setelah dia menghilang dari pandangan. Kamu tunggu sebentar, ya. Kamu tidak akan keluar dari pegunungan ini hidup-hidup lagi. Mengabaikan Yael, Zeke hanya memegang tangan Lacey, menatap matanya. Lacey berjuang, tapi itu usaha yang sia-sia. Zeke, lepaskan aku. Aku tidak ingin menyebarkan penyakit itu padamu. Zeke menarik napas terkejut. Lacey, penyakit apa? Lacey berhenti meronta. Sambil mendesah pelan, dia melihat kehamparan luas pegunungan yang terbentang di depan mereka. Lihat pemandangan bersamaku, Zeke. Tanpa suara, Zeke setuju. Berdampingan, mereka duduk di atas batu besar yang sering dihantui Lacey selama 3 hari terakhir. Senja awal membuat sosok mereka menjadi bayangan panjang, membentang ke depan tanpa henti. Di depan mereka, matahari terbenam mengubah gunung yang menjulang tinggi menjadi warna emas yang mengilap. Jauh di atas sini, pemandangan alam liar sangat indah, sepotong kecil surga dunia. Di hadapan kecantikan bergerigi seperti itu, Lacey mengakui rahasia yang perlahan memakannya. Saya menderita kanker, Zeke. Dokter memberitahu saya bahwa itu adalah karsinoma sel cincin metroidan. Dan itu menyebabkan penuaan dini. Saya akan mati dalam beberapa bulan. Dia menghela nafas melankolis. Itu juga menular. Aku tidak ingin kamu mendapatkannya, atau melihatku sekarat dan terbuang sia-sia. Jadi, aku lari. Roda gigi di benak Zeke berputar tanpa suara, memikirkan apa yang dikatakan Lacey. Dia sangat sadar tentang karsinoma sel cincin stempel, tetapi sesuatu yang lain mengganggunya. Tapi itu tidak mungkin. Zeke tercengang. Kanker jenis itu telah punah sejak tahun 80-an. Lacey, kamu terlihat sehat. Kamu juga tidak memiliki gejala apapun, apakah kamu memperhatikannya? Dia meraih pergelangan tangan Lacey dengan lembut, dengan cepat melakukan diagnosis denyut nadi. Sesaat kemudian, Zeke bertanya dengan serius, Lacey, apakah kamu mempercayai keterampilan medisku? Sangat. Lacey mengangguk. Dia secara pribadi menyaksikan Zeke menyembuhkan pasien mati otak yang dianggap vegetatif permanen. Keterampilan medisnya yang terbaik tidak lain adalah keajaiban. Zeke tersenyum lega. Percayalah, kamu sangat sehat. Lupakan kanker, kamu bahkan tidak kedinginan. Zeke meninggalkan sesuatu yang tak terkatakan. Lacey sebenarnya tampaknya telah diracuni. Itu memiliki semua tanda khas seperti sihir dari keracunan serangga berbisa. Misterinya, dalam hal ini, adalah bahwa itu adalah racun yang belum pernah dilihat Zeke sebelumnya, terlepas dari pengalamannya yang luas. Itu juga merupakan misteri lain bagaimana Lacey tetap tidak terpengaruh oleh racun itu. Tubuhnya secara alami menetralkan racun dalam racun, hanya meninggalkan jejak yang tersisa di sistemnya yang tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatannya. Lacey tampak sangat bingung. Bagaimana itu mungkin? Dia melihat ke samping, tenggelam dalam pikirannya. Direktur Kingston, dia adalah direktur yang bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan karyawan dan dokter yang merawat di rumah sakit Ateville Affiliate, semuanya memastikan bahwa saya menderita karsinoma sel cincin stempel. Kemungkinan besar itu jebakan, Lacey, kata Zeke serius. Baik direktur Kingston maupun dokter yang merawat yang mendiagnosis Anda menghilang secara misterius setelah Anda pergi.
Seseorang pasti telah membayar mereka untuk menyesatkan Anda sehingga Anda akan meninggalkan saya. Itu hampir terlalu banyak untuk Leslie. Dokter sejati memiliki hati seperti orang tua, kata Leslie dengan marah. Wajahnya pucat karena kekuatan kemarahannya. Bagaimana mereka bisa menggunakan penyalahgunaan posisi mereka untuk menyiksa orang lain seperti ini? Mereka mempermalukan seluruh industri medis. Jangan khawatir, Leslie. Aku bersumpah aku akan membantumu mendapatkan keadilan untuk ini, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang kulakukan. Dia buru-buru menarik Leslie ke dalam pelukannya ketika dia mulai terlihat berlinang air mata lagi. Isak tangis Leslie berderak di dadanya saat dia berkata, "Kau tahu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, Zeke. Kau benar-benar hal terbaik yang pernah terjadi padaku." Dia membelai rambut gadis itu dengan lembut. "Ayo, ayo pulang." Tanpa suara, Leslie setuju. Mereka berdua berpegangan tangan erat-erat, sangat takut bahwa yang lain akan menghilang ke udara tipis jika mereka melepaskannya. Namun, saat mereka hendak pergi, Yael muncul untuk menghalangi jalan mereka, memimpin sekelompok penduduk desa beruban yang tampak kumuh seperti dia. Mereka dengan cepat mengepung Zeke dan Leslie. Tawa mendengus Yael terdengar di telinga mereka. "Sudah kubilang aku akan kembali, Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Aku ingin membayar kembali kaki yang kau hancurkan. Tapi aku pria yang perhatian." Yael tersenyum kejam. "Beri aku 10 juta untuk biaya pengobatanku dan wanita jalan yang menemaniku semalaman. Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu, ya." Bab 1013. Sungguh menyebalkan. Zeke kehilangan kesabaran dan mengayunkan tangannya. Banjir jarum perak keluar dari jari-jarinya. Aduh! Ratapan yang menyiksa bergema di seluruh gunung. Penduduk desa melihat dengan kaget. Tak satu pun dari mereka melihat apa yang terjadi. Jarumnya sangat kecil dan semuanya terjadi dalam sekejap mata. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria yang mengayunkan tangannya, dan Yael jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Pria ini pasti telah membaca mantra pada Yael. Gadis kecil yang muncul entah dari mana itu memang peri, dan suaminya juga dewa. Beberapa hari terakhir terasa berat bagi Leslie. Dia sangat lelah sehingga dia tertidur di dalam mobil dengan tangan melingkari lengan Zeke. Beberapa menit kemudian, telepon Zeke berdering. Itu adalah serigala tule yang haus darah. Setelah mengangkat telepon, serigala haus darah berkata, "Zeki, saya menemukan kedua dokter itu. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka sekarang?" "Awasi mereka. Aku akan segera ke sana." "Baiklah," jawab serigala haus darah. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah, Zeke membawa Leslie ke kamar dan menidurkannya ke tempat tidur. Begitu dia tertidur lelap, dia mundur dari kamar dengan tenang untuk bertemu dengan muridnya. Mereka bertemu di tempat perlindungan serangan udara yang ditinggalkan. Tidak seperti Lone Wolf dan Soul Wolf, Bloodthirsty Wolf memiliki kulit yang lembut dan kenyal. Dia juga diberkati dengan ketampanan yang lebih indah daripada wanita. Ketika serigala haus darah melihat Zeke, dia meledak dalam kegembiraan. "Astaga, betapa aku merindukanmu, Zeki. Sudah bertahun-tahun dan kamu tidak pernah kembali untuk melihatku." "Jijik," Zeke mendengus, "hentikan perilaku ini atau kau bisa melupakan melihatku selama sisa hidupmu." Serigala haus darah terkikik, "Baiklah, baiklah. Aku akan mencoba untuk menjadi maskulin sepertimu ketika aku melihatmu lain kali." "Berhenti bicara omong kosong. Di mana para dokter?" Serigala haus darah menunjuk ke tempat perlindungan serangan udara dan memberitahu Zeke bahwa mereka ada di dalamnya. Saat mereka berjalan lebih dalam ke tempat penampungan, mereka melihat dua dokter. Memar dan babak belur, keduanya meringkuk di sudut gemetar ketakutan. Ketika mereka melihat Zeke, ekspresi ketakutan terhapus di wajah mereka. "Jadi, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu membuat diagnosis yang salah tentang kondisi istriku?" Seorang dokter tergagap, "Saya tidak salah mendiagnosisnya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya berdasarkan laporan tes." Zeke kehabisan kesabaran. Dia mengeluarkan pistol dari pinggang serigala haus darah dan mengarahkannya ke kepala dokter. Bang! Dokter jatuh ke tanah setelah tembakan. Darah mulai mengalir keluar dari kepalanya, mengubah lantai menjadi genangan darah. Ark! Ngeri, wajah Direktur Kingston sepucat kematian. "Ya ampun, orang ini gila. Dia orang gila yang menembak siapapun tanpa memberi mereka kesempatan untuk membuka mulut."
Ini abad ke-21 sekarang, bagaimana seseorang bisa berperilaku begitu tidak manusiawi kepada orang lain? Zeke menoleh ke Direktur Kingston dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Masing-masing dari kalian punya satu kesempatan. Dia membuangnya. Jadi, bagaimana denganmu? Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya. Seru Direktur Kingston. Dia benar-benar menangis dan mengakui segalanya kepada Zeke. Itu adalah ide John Connor. Dia menanam cacing beracun di dalam dirinya, yang menyebabkan kesalahan diagnosis dari signet ring cell carcinoma. Dia ingin dia keluar dari hidup Anda sehingga Anda akan hancur, kenangnya. Setelah mendengar itu, Zeke menyimpan pistol dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jadi itu adalah John Connor, pria yang melayani Theodore Luna. Dia ada di balik semua ini. Sutradara Kingston memohon, Tuan Williams, saya telah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Saya mohon, tolong jangan bunuh saya. Saya masih memiliki orang tua dan keluarga saya untuk diurus. Saya tidak ingin mati begitu saja. Segera. Bab 1014. Zeke mencaci, saya akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda harus membayar untuk apa yang Anda lakukan. Sebagai seorang dokter, Anda seharusnya menyelamatkan nyawa, tetapi Anda memilih untuk berbohong dan menanamkan rasa takut pada pasien Anda. Lidah Anda mematikan senjata, dan sesuatu harus dilakukan dengan itu. Kemudian Zeke menoleh ke serigala haus darah dan memerintahkan, hentikan sekarang. Ya. Tangisan pecah, dan lidah sutradara terputus. Dokter yang sudah meninggal juga. Mengambil napas dalam-dalam, Zeke mengucapkan, ikut aku ke Luna Manor sekarang. Mata ganti mata, John Connor harus mati. Kembali ke Luna Manor di Ateville. Theodore bertanya kepada John, bagaimana dengan Leslie Hinton? Semuanya diurus dengan baik, jawab John. Tidak ingin melibatkan Zeke Williams, dia melarikan diri ke pedalaman menunggu kematiannya datang. Theodore menganggukkan kepalanya dan bertanya lagi, jadi, kamu benar-benar yakin dia akan mati karena racun yang kamu tanam di dalam dirinya? John tersenyum dan menjawab, tidak perlu khawatir karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki penawar racun, bahkan saya sendiri. Theodore mengangguk lagi, tampak senang. Bagus. Bahkan jika Zeke menemukannya, dia hanya bisa melihatnya mati. Itu pasti akan menghancurkannya berkeping-keping selama sisa hidupnya, John menyeringai. Beraninya kau memukulku. Ini pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan. Saat itu, keributan terjadi di luar Luna Manor. Hanya dalam hitungan detik, dua penjaga yang ditempatkan di pintu terbang melintasi ruangan, menjatuhkan meja kayu cendana yang pecah berkeping-keping. Marah, Theodore berteriak, siapa itu? Beraninya kamu menerobos masuk ke Luna Manor. Zeke masuk perlahan, dengan ekspresi mengerikan dan membunuh di wajahnya. Theodore berbicara dengan suara renyah, Williams, kamu pasti gila berjalan seperti ini. Selama bertahun-tahun, Luna Manor telah menjadi rumah militer kami, bukan tempat bagi orang rendahan sepertimu untuk membuat masalah. Zeke mencibir, apakah kamu bahkan layak menjadi orang militer? Kamu adalah aib bagi rezim militer untuk semua perbuatan jahatmu. Omong kosong. Perbuatan jahat. Bukti apa yang kamu miliki? Jangan bicara tanpa bukti atau kamu akan dituntut karena mencemarkan nama baik pensiunan jenderal. Zeke melihat sekilas ke arah John dan berkata, yah, kalau aku tidak salah, si brengsek ini menanam cacing di Leslie. Dia juga menginstruksikan para dokter untuk salah mendiagnosis karsinoma sel cincin meterai. John sangat marah, terutama ketika Zeke menganggapnya sebagai celaka. Huff. Bocah sombong ini akan mati. Theodore membantah, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Zeke mencemooh, kamu keras kepala seperti bagal. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan melemparkannya ke Theodore. Bingung, yang terakhir membuka kotak kayu dan melihat dua lidah berdarah. Tangannya mulai gemetar. Betapa biadabnya dia memotong lidah para dokter hanya karena mereka salah mendiagnosis Leslie. Theodore tahu dia tidak bisa menyangkalnya lagi, jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan kucing itu dari tasnya. Jadi bagaimana, jika aku terlibat? Selain melihatnya mati, apalagi yang bisa kamu lakukan? Yah, maaf mengecewakanmu, tapi rencanamu menjadi bumerang. Leslie masih hidup seperti biasanya. Aku di sini hari ini untuk melihat orang lain mati. Datang dan bunuh bajingan ini sekarang. Zeke meraung.
Marah dengan penghinaan itu, John tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia marah, berhenti berbohong. Cacing yang aku tanam di istrimu adalah cacing paling beracun di dunia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki penawarnya, bahkan diriku sendiri. Merasa jijik, Zeke menyeringai, cacing paling beracun. Tubuh Lesi bisa menghancurkan cacing itu sendiri. Apa kau yakin itu cacing paling beracun? Lelucon yang luar biasa. Dia melanjutkan, apakah kamu tidak merasa malu menyebut dirimu tuan cacing beracun? Kamu brengsek. John bergemuruh. Beraninya kau menghina kemampuanku. Bab 1015. Zeke menyindir, lupakan saja. Jangan buang waktu kita untuk membahas keterampilanmu. Aku datang ke sini untuk memenggal kepalamu hari ini. Aku sudah memberitahumu untuk tidak menyakiti orang yang kusayangi, jadi kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan. Telah melakukan. Zeke berjalan ke arah John dengan niat untuk mengambil nyawanya. Yang terakhir berdiri terperanjat dan berseru, sebaiknya Anda mempertimbangkannya. Jika Anda membunuh saya, istri Anda tidak akan hidup. Saya menanam cacing di tubuhnya, dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang memiliki penawarnya. John melanjutkan, tetapi jika saya melakukan studi menyeluruh tentang ini, siapa tahu, saya mungkin menemukan obat untuknya. Zeke terdiam. Mengapa pria ini begitu penuh dengan dirinya sendiri? Berapa kali dia harus diberitahu bahwa racun telah hancur di tubuhnya? Mengapa dia masih memiliki pipi untuk membanggakan keterampilan amatirnya? Zeke tidak yakin dan terus berjalan ke arah John, yang akhirnya menyadari bahwa yang pertama tidak berniat melepaskannya. Kemudian dia meminta bantuan Theodore. Bos, tolong bantu aku. Theodore juga marah karena marah dan berteriak, beraninya kamu menerobos masuk ke Luna Manor berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan pernah berpikir untuk membunuh siapapun di sini. Theodore kemudian memanggil pembunuh bayarannya, datang dan bunuh bajingan ini sekarang. Dia mengancam akan mengambil nyawa kita. Membunuhnya hanyalah tindakan membela diri. Kita tidak perlu bertanggung jawab atas kematiannya. Theodore sebenarnya mengharapkan Zeke muncul di Luna Manor. Dia menempatkan pembunuh bayarannya di sekitar rumah, tetapi ada sesuatu yang salah ketika dia tidak mendapat tanggapan dari orang-orang itu. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat suaranya lagi. Para pria, tunjukkan dirimu sekarang dan singkirkan bajingan ini. Sekali lagi, tidak ada yang terjadi. Theodore dan John panik. Apa yang sedang terjadi? Di mana para pembunuh bayaran? Apakah sesuatu yang tragis terjadi pada mereka? Tapi itu tidak mungkin. Bahkan jika Zeke ada hubungannya dengan hilangnya mereka, mustahil baginya untuk melenyapkan mereka dalam waktu sesingkat itu tanpa mengkhawatirkan siapapun. Zeke menyeringai, mau melihat pembunuh bayaranmu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Bawa mereka sekarang, perintahnya. Bam, bam, bam. Lusinan mayat dilemparkan ke dalam rumah, dan mereka mendarat tepat di kaki Theodore. Tanah bergetar saat tubuh menumpuk. Ini semua adalah pembunuh bayaran Theodore. Masing-masing dari mereka memiliki celah yang dalam di tenggorokan mereka. Mereka jelas sudah mati. Theodore dan John tidak bisa berhenti gemetar. Zeke telah membunuh mereka semua dalam waktu singkat dengan begitu mudah. Aduh, Masya Allah. Apakah setan bekerja untuknya? Bagaimana mereka melakukannya tepat di bawah hidung semua orang? Zeke Williams pasti iblis dari neraka. Sekarang kamu telah melihat semua pembunuh bayaranmu, saatnya bagimu untuk bergabung dengan mereka, Zeke mencibir sambil berjalan mendekati John. Yang terakhir ini hancur dan mundur dengan tergesa-gesa. Bantu aku, bos. Tolong aku. Theodore kehilangan kata-kata. Dia ingin menegur Zeke tetapi menahan lidah ini. Tanpa pembunuh bayaran, dia tidak berdaya melawan Zeke dan orang-orangnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan John. Khawatir akan nyawanya, John mencoba melarikan diri melalui jendela, tetapi Zeke selangkah lebih maju darinya. Hanya dalam hitungan detik, Zeke muncul tepat di hadapan John dan menendang lututnya. Kretakan. Lutut John patah, dan dia jatuh ke tanah. Ark. John melolong kesakitan. Aku mohon padamu. Tolong jangan bunuh aku. Marah dengan mata merah, Zeke mendesis, dasar bajingan, kau tidak mengerti, kan? Aku tidak pernah, tapi berkali-kali, menjelaskan diriku padamu. Jika kau punya dendam padaku, kejar aku sebagai sebanyak yang Anda inginkan, tetapi tinggalkan keluarga saya sendiri.
Anda telah melewati batas kali ini, dan Anda tidak memberi saya pilihan selain membunuh Anda. Bab 1016. Segera setelah itu, Zeke menginjak kakinya yang lain. Retakan. Kakinya juga patah. Jeritan kesedihan memenuhi udara lagi. John menangis dengan suara lemah. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Jika aku mati, tidak akan ada yang menyelamatkan istrimu, dan dia akhirnya akan mati juga. Retakan. Zeke mematahkan lengan kanannya tanpa peringatan. Sama seperti praktik medis lainnya, menanam cacing beracun adalah keterampilan yang dapat mengobati orang sakit atau sekarat. Tetapi orang-orang seperti Anda memilih untuk menyakiti orang lain dengan cacing beracun ini dan menyebabkan ketakutan di dalamnya. Anda adalah aib bagi ilmu sihir ini. John menangis dan memohon, saya sangat menyesal, tolong maafkan saya. Retakan. Kali ini, Zeke langsung menyerang lehernya. Yah, baguslah kalau kamu menyesali perbuatanmu. Sekarang, pergilah ke Hades dan bertobatlah, Zeke terkikik. Setelah membunuh John, Zeke berbalik untuk melihat Theodore. Yang terakhir ini sangat ketakutan. Dia jelas tahu bahwa Zeke tidak akan ragu untuk mengambil nyawanya juga. Zeke mengejeknya, ini saran saya untuk Anda. Menyerahkan diri sebagai dalang Black Pentagon, dan menghadapi hukuman dari hukum. Untuk semua yang Anda tahu, saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda karena pengorbanan yang telah Anda lakukan untuknya. Negara. Tapi ingat, jika Anda tidak menyerahkan diri dalam 6 hari, saya akan meyakinkan Anda bahwa Anda akan takut setiap menit sampai Anda mati. Kemudian, Zeke menanam cacing beracun yang akan memicu serangan kecemasan di Theodore dalam waktu 10 hari. Sekarang, dia hanya punya waktu 6 hari untuk memenuhi apa yang Zeke minta dia lakukan. Theodore menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Ini fitnah. Aku tidak ada hubungannya dengan Black Pentagon. Dengan ekspresi kecewa di wajahnya, Zeke berkata, sayang sekali kamu memilih untuk mati karena kesakitan. Namun, tidak perlu terlalu khawatir, karena aku akan datang untuk menemuimu pada hari kamu menghembuskan nafas terakhirmu. Dengan itu, Zeke menendang kepala John, dan itu terbang keluar dari pintu seperti bola. Zeke meninggalkan Luna Manor. Bergidik dan berkeringat karena ketakutan, Theodore menjatuhkan diri ke kursinya, merasa lemah lembut dan lemah. Untuk waktu yang sangat lama, dia diliputi rasa takut. Rasanya seperti dia baru saja pergi ke neraka. Sementara itu, ketika Serigala Hausdara melihat Zeke keluar dari rumah, dia buru-buru memberikan sebuah kotak kayu kepada yang terakhir dan berkata, Zeki, ini kepala John. Oke. Zeki, kenapa kamu tidak mengakhiri hidup Theodore? Zeke merasa sedih dan menghela nafas, jika kita membunuhnya sekarang, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan Black Pentagon. Kita perlu Theodore untuk menumpahkan semuanya agar kita bisa melenyapkan Black Pentagon. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan melakukannya? Serigala Hausdara bertanya. Oh ya, dia pasti akan melakukannya, jawab Zeke dengan sangat yakin. Ikutlah denganku sekarang untuk melihat keluarga Williams. Mereka juga terlibat dalam seluruh insiden ini, kata Zeke. Oke. Kembali ke Williams Manor di Ateville. Keluarga Williams bersukacita dalam perayaan, berpikir bahwa Theodore akan menjaga Zeke untuk selamanya. Mengetahui bahwa rencana Theodore berhasil, dan dengan kepergian Lacey untuk selamanya, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana perasaan Zeke yang tersiksa. Pikiran tentang Zeke yang menderita dalam kesedihan menggelitik mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Lacey telah kembali ke rumah dengan selamat. Saat mereka bersukacita, Zeke menyerbu masuk ke dalam rumah. Keheningan terjadi begitu Zeke masuk. Berpikir bahwa mereka memiliki Theodore untuk melindungi mereka tidak takut pada seseorang yang akan mati. Zeke menuju ke kursi kepala keluarga dan duduk. Dia menyeringai, kalian semua tampak senang. Ada acara apa hari ini? Apa yang kalian rayakan? Tak satu pun dari mereka menjawab, dan mereka melanjutkan pesta. Bab 1017. Zeke tidak tahan lagi dengan sikap dingin mereka. Dia melemparkan kotak kayu itu ke atas meja. Kotak berat itu menghancurkan banyak piring di atas meja dengan bunyi gedebuk. Sup berceceran di mana-mana. Keributan itu membuat semua orang waspada. Mereka secara naluriah menjauh dari meja. Medem. Williams meledak dalam kemarahan. Tidakkah kamu pikir kamu sudah berlebihan?
Kami bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Apakah kamu senang melihat kami menderita? Zeke menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengganggu siapapun. Aku hanya berpikir akan lebih baik untuk menambahkan hidangan tambahan untuk kalian semua. Semakin banyak semakin meriah, bukan? Tak perlu dikatakan bahwa tidak ada dari mereka yang menganggap serius kata-katanya. Buka kotaknya, perintah Zeke. Kamu lagi apa? Medem. Williams bertanya dengan marah. Aku memintamu untuk membuka kotak itu, jawabnya singkat. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain mematuhinya. Kengerian melanda keluarga Williams. Itu adalah kepala yang dipenggal. Sebuah kepala berlumuran darah. Dilihat dari kelihatannya, itu milik John. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Zeke Williams benar-benar membunuh seseorang dari keluarga Luna. Kemarahan Zeke menjelaskan segalanya. Dia pasti sudah mengetahui tentang rencana yang mereka buat dengan John, bersama dengan rencana mereka untuk menyingkirkan Lacey. Apakah kalian semua tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Suara dingin Zeke mengejas sebuah pertanyaan. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Berlutut. Suaranya menggelegar. Udara membeku. Rasa dingin turun ke tulang punggung semua orang. Seolah-olah waktu berhenti sehingga kemarahan dan kekerasannya bisa merembes melalui tulang mereka. Keluarga Williams tercengang. Kaki mereka menyerah dan mereka jatuh berlutut. Tapi Williams tak kenal lelah. Dia berusaha terlihat tenang dan tenang saat dia memaksa punggungnya lurus, meskipun untuk sesaat, tubuhnya bergetar dengan getaran yang tidak disengaja. Kamu anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Wanita tua itu menangis, saya nenekmu. Bagaimana mungkin seorang cucu meminta neneknya untuk berlutut di depannya? Anda tidak menghormati orang tua Anda. Apakah Anda bahkan tidak takut karma? Zeke mencibir, apakah kamu mengatakan aku tidak menghormati orang tuaku? Kamu harus bersyukur kepalamu masih utuh setelah semua yang kamu lakukan padaku. Memintamu untuk berlutut saja sudah belas kasihan. Di tanah, sekarang. Kepahitannya yang terpendam meraung ke udara, memaksa wanita tua itu untuk menyerah. Medem. Williams tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Berlututlah di sini selama 3 hari 3 malam. Ganti aku sebentar dan kamu akan berakhir seperti John. Zeke berbalik dan pergi tanpa tanda-tanda keraguan. Dia berhenti tepat di pintu, seolah-olah sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memelototi mereka dari sudut matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mengampuni kalian semua? Jika kamu sangat ingin tahu, coba aku. Jantung mereka berhenti berdetak. Seolah-olah 1 abad telah berlalu sejak Zeke pergi. Tidak ada yang berani bergerak sampai seseorang akhirnya sadar kembali. Bisakah kamu percaya? Beraninya dia memerintahkan kita untuk berlutut di depannya. Dia pikir dia siapa? Bahkan jika kita tidak bisa melakukan apapun padanya, orang tuanya pasti punya cara untuk mendapatkannya. Seseorang dari keluarga mengeluh. Tangkap orang tuanya. Beritahu mereka betapa monsternya putra mereka. Yang lain langsung setuju. Segera, Bu. Williams meraih teleponnya dan memutar nomor ayah biologis Zeke, Diego Williams. Tapi tidak ada yang mengangkat. Dia tidak punya pilihan selain mencoba Veit Sullivan, ibu kandung Zeke. Kali ini, panggilan itu langsung tersambung. Tapi sebelum Veit sempat berkata apa-apa, Medem. Williams memulai serangkaian keluhannya. Veit Sullivan, kamu benar-benar punya nyali untuk menjawab teleponku. Lihat apa yang telah dilakukan putramu. Dia bahkan meminta keluarganya untuk berlutut di hadapannya. Apakah dia tidak menghormati orang yang lebih tua? Keheningan mengikuti sebelum cemoohan datang dari sisi lain. Dia membuat keluarga Williams bertekuk lutut. Dia memang putra saya. Saya katakan kepada Anda bahwa putra saya akan kembali suatu hari nanti dan Anda semua akan menyesalinya. Keluarga Williams bukan tandingannya dan Anda tidak akan pernah bisa menjatuhkannya. Anda teman-teman akhirnya membayar harganya. Keluargamu tidak ada bandingannya dengan dia. Bab 1018 Zeke. Anda. Medem. Kemarahan Williams menembus tengkoraknya. Dia melemparkan telepon ke lantai. Seperti ibu seperti anak. Apakah ini salah satu dari kita yang tak berperasaan? Kita akan lihat. Sekarang Theodore Luna dan keluarga Sullivan mengejarnya, tidak akan lama sebelum dia melihat kuburannya. Apakah dia mengatakan keluarga kita tidak akan pernah bisa dibandingkan? Untuk bocah itu. Sungguh lelucon. Di seberang sana, Veit dengan puas menutup telepon. Tentu saja.
Dia anak laki-lakiku. Dia jauh lebih dari sekadar anak terlantar yang dianggap oleh Williams. Bagus sekali, anakku. Anda akhirnya membalas semua tahun penderitaan dan rasa malu saya. Setidaknya aku membuat keputusan yang tepat untuk membela dan menyelamatkanmu. Veit Sullivan di penjara bawah tanah Sullivan. Dia menghabiskan hari-harinya dalam kesepian, tidak mengenal siang dan malam. Satu-satunya pendampingnya adalah jendela kecil yang menghubungkannya dengan dunia luar. Tapi kesulitannya tidak mengurangi kegembiraannya. Keluarga Sullivan ingin mengambil nyawa Zeke. Mereka takut Veit dan Diego akan menggagalkan rencana mereka, jadi mereka berdua dirantai. Dia datang ke jendela sempit, ingin berbagi kegembiraannya dengan suaminya. Diego. Zeke baru saja membuat keluarga Williams berlutut. Dia berteriak ke sel di seberangnya. Putra kami masih berdiri kokoh. Dia berhasil. Veit tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Putra kita. Dia yang melakukannya. Sebuah suara yang jauh dan lemah bergema lega. Dia telah membawa kehormatan keluarga. Tapi kegembiraan Veit berumur pendek. Kenyataan mengingatkannya pada ancaman yang akan segera dihadapi putranya, keluarga Sullivan ingin dia mati. Aku khawatir Zeke akan kehilangan nyawanya karena keluarga Sullivan, gumamnya. Maaf, aku tidak bisa berada di sana untuk melindungimu. Ibu yang khawatir memikirkan putranya. Jangan salahkan dirimu, Veit, suara lelah dari sel yang jauh menjawab, apakah kamu tidak ingat bahwa aku masih memiliki sesuatu pada mereka? Aku akan menggunakannya untuk melawan mereka, bahkan jika itu berarti aku akan kehilangan milikku. Kehidupan. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Diego batuk seteguk darah. Emosi yang luar biasa tidak membuat tubuhnya baik. Hati Veit tercabik-cabik saat dia mendengarkan. Diego, aku sangat menyesal kamu harus melalui ini. Saya tidak peduli jika saya mati, selama anak saya bisa hidup dan mengalahkan mereka. Kata Diego. Dia merasakan lebih banyak darah menyembur ke mulutnya, tetapi itu tidak mengganggunya. Putranya adalah yang terpenting. Theodore telah mengawasi Lacey selama beberapa hari terakhir. Lacey tidak akan selamat dari kutukan John. Bahkan jika dia tidak mati karena penuaan karena kutukan, dia akan menjadi tua dan keriput, menjalani seluruh hidupnya dalam kesengsaraan. Tetapi yang mengejutkan Theodore, semuanya tiba-tiba menjadi sunyi di pihak Zeke, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Baru setelah dia melakukan penggalian, dia menemukan bahwa Lacey tidak hanya hidup dan sehat, dia juga cantik seperti biasanya. Kulitnya bahkan telah membaik. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang Zeke Williams menemukan obatnya. Tidak, itu tidak mungkin. Racun ini tidak memiliki penawarnya, tidak di seluruh dunia. Bahkan ahli toksikologi terbaik di dunia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan obat untuk racun ini. 7 hari. Itu bahkan tidak mungkin. Kecuali apa yang dikatakan Zeke benar. Apakah tubuh Lacey Hinton benar-benar menetralkan racun dengan sendirinya? Apakah dia memiliki kekuatan super? Tak satu pun dari spekulasinya memuaskan rasa ingin tahunya. Pertanyaan itu sangat mengganggunya sehingga dia kehilangan nafsu makan dan hanya bisa makan semangkuk bubur. Tapi sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di perutnya. Dia mengerang dan bergulat dengan rasa sakit, tetapi itu mengalahkannya. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Rasa sakitnya meningkat pada detik berikutnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia merasa seolah-olah rasa sakit itu tanpa ampun merobek ususnya inci demi inci. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba tersadar pada Theodore. Ya, semuanya masuk akal sekarang. Terpikir olehnya bahwa mayat Harry hanyalah umpan untuk memancingnya keluar. Ketika Zeke menghadapinya, Zeke telah menyentuhnya beberapa kali tanpa dia sadari. Jangan bilang bahwa iblis sialan itu menggunakan kutukan itu padaku. Bab 1019. Persetan itu pasti. Bagaimana saya bisa lupa bahwa dia juga ahli dalam menggunakan cacing beracun? Kecerobohan saya membuat saya menderita kerugian besar. John adalah satu-satunya orang yang dia kenal yang ahli dalam menggunakan dan mengusir cacing beracun. Sayangnya, John sudah meninggal. Dia tidak punya pilihan selain memanggil Sullivan untuk meminta bantuan. Keluarga itu menghususkan diri pada cacing beracun, dan bahkan John mempelajari semua yang dia ketahui dari mereka. Dia menggertakkan giginya. Dengan sisa kewarasannya yang tersisa, dia memanggil pewaris Sullivan, Lennon. Puan Sullivan, ini mendesak. Tolong selamatkan saya. Hah? Ada apa denganmu? Tanya Lennon Sullivan penasaran.
Zeke Williams meracuniku dengan cacing, jawab Theodore Luna setelah menarik napas dalam-dalam. Aku merasa ususku sedang dicabik-cabik, dan aku disiksa. Tolong bantu aku, Tuan Sullivan. Lennon tersentak, Bajingan itu tahu cara membiakkan dan menggunakan cacing beracun. Menarik. Sial, kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membela diri melawan bajingan. Apa gunanya menahanmu? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Leslie Hinton? Apakah dia sudah mati? Theodore menjawab dengan rasa bersalah, saya baru saja menerima berita itu. Kami tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda diracuni. Apa? Tidak ada tanda-tanda keracunan. Itu tidak mungkin, sembur Lennon keheranan. Bahkan keluargaku tidak bisa mengusir spesies cacing tertentu yang dikembangbiakkan oleh John. Bagaimana bisa seorang bajingan melakukannya? Tapi Leslie Hinton baik-baik saja, dan itu terbukti. Zeke Williams pernah mengklaim bahwa dia secara alami tahan terhadap cacing beracun dan dapat membunuhnya sendiri, kata Theodore. Apa? Lennon Sullivan benar-benar terkejut dan senang mendengar berita itu. Sepertinya hanya ada satu kemungkinan. Mampu secara alami membunuh spesies cacing beracun itu. Mungkinkah Leslie Hinton memiliki sifat fisik untuk menyembuhkan semua racun? Pasti itu. Pasti itu. Haha, keluargaku telah mencari seseorang seperti ini selama lebih dari 100 tahun, dan akhirnya kami menemukannya. Saya pribadi akan pergi ke Ateville. Tunggu kedatangan saya. Lennon menutup telepon setelahnya. Theodore tercengang. Anggota keluarga Sullivan tidak meninggalkan pulau selama lebih dari 100 tahun, tetapi ahli waris mereka secara pribadi melakukan perjalanan untuk sampai ke Leslie Hinton. Apakah kemampuan Leslie Hinton untuk menyembuhkan racun secara alami benar-benar penting bagi keluarga Sullivan? Mereka sangat gembira ketika Lennon memberitahu mereka berita bahwa dia telah menemukan satu orang seperti itu. Keluarga telah mencari selama lebih dari 100 tahun, dan mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu satu. Terima kasih surga. Properti fisik itu 100, tidak, 1000 kali lebih penting daripada King Worm. Dibandingkan dengan tubuh Leslie, hati Zeke bukanlah apa-apa. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan dan keterampilan mereka akan tumbuh secara eksponensial. Mereka tidak akan hanya bisa mempertahankan gelar bangsawan mereka. Mereka mungkin benar-benar menjadi royalti sendiri. Lady Sullivan adalah yang paling bersemangat, dan wajahnya berseri-seri. Lennon, lakukan perjalanan pribadi ke Ateville. Saya tidak peduli berapa biayanya. Anda harus membawa Leslie Hinton kepada kami. Dimengerti. Saya akan segera pergi, kata Lennon sambil mengangguk. Lady Sullivan kemudian menambahkan, ketika sampai pada itu, Zeke Williams akhirnya banyak membantu dalam pencarian kami untuk menemukan orang dengan properti fisik untuk menyembuhkan racun secara alami. Anak itu tahu bagaimana menggunakan cacing beracun. Biarkan dia kembali ke keluarga sebagai pelayan kita. Lennon mengangguk, jangan khawatir, Nenek. Aku yakin dia akan membawa Leslie Hinton kepada kita begitu kita memberitahu dia bahwa kita akan mengizinkannya kembali ke keluarga sebagai pelayan. Bagus. Lennon tidak menghabiskan banyak waktu untuk berbicara. Dia segera naik ke jet pribadi keluarga dan terbang ke Ateville. Bab 1020. Lennon tidak pergi ke Theodore setelah dia turun dari pesawat. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Williams Manor untuk meminta Leslie. Theodore hanyalah perwakilan dari keluarga Sullivan, dan Lennon tidak peduli tentang kelangsungan hidup pria itu. Keluarga Williams benar-benar tercengang ketika yang terakhir memperkenalkan dirinya. Pewaris keluarga Sullivan telah meninggalkan pulau dan berada di depan pintu mereka. Itu suatu kehormatan. Pelayan Sullivan, Harry, mampir untuk terakhir kalinya, dan keluarga Williams sangat ingin menenangkannya. Anggota keluarga Sullivan yang sebenarnya ada di sana, jadi keluarga Williams bahkan lebih menyenangkan. Lennon memotong untuk mengejar. Di mana Zeke Williams dan Leslie Hinton? Suruh mereka datang menemuiku. Keluarga Sullivan tertarik dengan sifat fisik Leslie dan menginginkannya. Adapun Zeke Williams, keluarga kami berencana menerimanya sebagai pelayan kami. Keluarga Williams sangat gembira sehingga mereka bisa menangis. Jika Zeke benar-benar menjadi pelayan keluarga Sullivan, keluarga Williams dari Ateville juga akan menjadi lebih kuat. Pengaruh mereka akan tumbuh melampaui Ateville dan menyebar ke seluruh Rahasia. Medem. Williams segera berkata, tolong tunggu sebentar, Tuan Sullivan. Saya akan segera menelepon mereka. Lucille tidak segan-segan menghubungi nomor Zeke. Sayangnya, tidak ada yang mengangkat, jadi Lucille harus menelepon Leslie sebagai gantinya.
Lacey, silakan datang ke Williams Manor. Kami punya berita bagus untukmu. Oh, dan ingatlah untuk berpakaian formal. Madam. Williams mengira Lennon menyukai Lacey. Tidak masalah, bahkan jika Lennon benar-benar tertarik pada Lacey. Sial, tidak masalah jika Williams memiliki pewaris perempuan, dan Lennon tertarik padanya. Keluarga Williams juga akan melayani keluarga mereka sendiri. Lennon duduk di kursi paling terhormat saat dia memikirkan situasinya. Di satu sisi, Zeke adalah sepupunya. Aku pewaris keluarga Sullivan, tapi sepupuku punya bajingan. Dan, itu pasti tanda paling memalukan dalam hidupku. Ketika Lacey menerima telepon dari keluarga Williams, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Dia tidak akan pergi ke Williams Manor sendirian, jadi dia menyuruh Zeke pergi bersamanya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar berita dari Lacey. Apa yang salah dengan keluarga Williams? Apakah tidak cukup bagi mereka untuk berlutut selama 3 hari? Ayo pergi. Aku akan ikut denganmu, kata Zeke. Mereka berdua segera mencapai Williams Manor, dan Zeke melihat Lennon segera setelah dia masuk. Keluarga Sullivan memiliki gen yang sangat baik. Meskipun Zeke dan Lennon hanya sepupu, mereka masih terlihat mirip. Hal itu membuat Lennon semakin kesal. Bagaimana bajingan itu bisa terlihat seperti saya? Saya harus memaksa pria itu untuk melakukan operasi plastik setelah dia menjadi pelayan keluarga. Kenapa kamu memanggil kami? Tanya Zeke dengan dingin sambil menatap Williams. Madam. Williams memarahi, Zeke, berlututlah dan sambut Tuan Sullivan segera. Pak Sullivan. Zeke mengamati Lennon dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum berkata, kamu anggota keluarga Sullivan. Benar. Saya Lennon, pewaris langsung keluarga Sullivan. Zeke tetap tidak terpengaruh. Jadi orang tuaku dikurung di rumahmu. Lennon mengangguk. Itu benar. Zeke berkata, saya menyarankan Anda untuk membiarkan orang tua saya pergi. Jika demikian, akan mempertimbangkan untuk membiarkan keluarga Anda hidup. Jika tidak, saya akan memusnahkan keluarga Anda. Tunggu, apa? Lennon mengira dia salah dengar Zeke. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak menangkap apa yang kamu katakan.